Jadi mereka yang berasal dari wilayah itu kemudian datang secara sukarela, mengeluarkan biaya dan mempertaruhkan nyawa mereka di situ. Kita sebagai pemuda di masa ini itu patut untuk mencontoh itu. Jadi saya kira ungkapan bahwa jangan pertanyakan apa yang sudah diberikan negara kepada kita, tapi tanyakan diri kita, apa yang sudah kita berikan pada negara. Itu memang menarik sekali dan betul. Sangat realitas sekali dengan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Horas, menjua-jua, anjua-jua, yahobu, ahoy, oi di sana, salam paba, kulonun. Pemirsa, berjumpa lagi dengan kami dalam rubrik budaya Mimbar TV, koran mimbar umum. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan lancar menjalankan aktivitas sehari-hari. Pemirsa, hari ini 28 Oktober 2023. Wah, ini merupakan hari bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwasanya tanggal 28 Oktober ini, sebagaimana kita ketahui, selalu diperingati menjadi Hari Sumpah Pemuda. Berawal dari Sumpah Pemuda ini, lahirlah selanjutnya bangsa yang kita beri nama bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan embrio baik secara sosiologis maupun secara antropologis tentang pendirian sebuah negara yang bernama Indonesia. Tentunya ini memiliki riwayat yang sangat panjang. Bagaimana pemuda-pemuda Indonesia begitu berani berspekulasi, bernegosiasi, berdiplomasi dengan pemerintahan kolonial Belanda ketika itu. Bagaimana mereka bisa melahirkan sebuah pertemuan yang melahirkan Sumpah Pemuda. Nah, di studio telah hadir dua orang narasumber. Wah, ini narasumber yang sangat penting. Tokoh-tokoh pemuda Indonesia yang ada dari Sumatera Utara. Ini tokoh-tokoh penting ini, pemirsa. Sengaja kita mengundang khusus ini. Nah, yang pertama adalah seorang duta bahasa Sumatera Utara yang bernama Dina Ngurasinta Perangin-Angin. Dina Ngurasinta Perangin-Angin. Nah, ini dia. Dina, Duta Bahasa Sumatera Utara tahun 2022. Nah, ini dia. Kita nanti akan bercerita tentang bagaimana Sumpah Pemuda dari perspektif seorang pemuda yang kebetulan adalah Duta Bahasa Sumatera Utara. Begitu. Nah, kemudian di sebelah Dina adalah Bang Muhammad Aziz Rizky Lubis, seorang sejarawan yang berasal dari Universitas Sumatera Utara. Selamat sore Bang Aziz. Sore. Selamat sore. Ya, nanti Bang Aziz akan menyoroti Sumpah Pemuda dalam perspektif sejarah, begitu. Karena kita menduga gitu bahwasanya peringatan Hari Sumpah Pemuda nantinya sekadar seremonial gitu ya, tidak tahu bagaimana seluk beluk
latar belakang sejarahnya. Ini yang harus kita bukakan. Nah, yang pertama kita ingin mendengar dulu dari Dina, ya, sebagai seorang duta bahasa, bagaimana Dina melihat Sumpah Pemuda ini dari perspektif duta bahasa. Silakan berkomentar. Baik Pak, jadi bagi saya, dari sisi saya sebagai duta bahasa, Sumpah Pemuda itu adalah momen, menurut saya, momen di mana kita sebagai generasi muda harus melihat kembali, kenapa sih ada Hari Sumpah Pemuda gitu. Kenapa di dalam Sumpah Pemuda, para pemuda-pemuda di tahun 1928 berikrar bahwa mereka bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi narasi dari bahasanya itu sedikit berbeda ya kan Pak? Iya, berbeda. Kalau 2 poin sebelumnya mengaku berbangsa satu dan bertumpah darah yang satu, tetapi bukan berbahasa yang satu, melainkan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi saya merasa Hari Sumpah Pemuda ini selain kita untuk mengingat kembali momen Sumpah Pemuda tersebut, mengulik kembali asal muasal Sumpah Pemuda, tetapi juga untuk mengingat bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan. Karena di Indonesia suku dan budaya kita sangat beragam sekali Pak. Sehingga kenapa di Sumpah Pemuda itu bukan bahasa yang satu, melainkan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Begitu Pak. Dengan mengulik ke belakang, saya percaya bahwa pemuda-pemuda akan lebih bangga untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, gitu Pak. Ya. Nah, dalam perspektif butir ketiga Sumpah Pemuda itu menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Berarti bagaimana posisi bahasa Indonesia dengan bahasa daerah ini? Menurut saya posisi bahasa Indonesia dengan bahasa daerah itu di satu tempat yang tidak bisa yang satu lebih tinggi di antara yang lainnya begitu Pak. Karena mereka menurut saya sejajar gitu. Dalam artian bahasa daerah itu bisa juga sebagai alat komunikasi kita ketika kita datang ke daerah. Kita akan merasa lebih dekat dengan orang-orang di daerah apabila kita bisa berbahasa daerah yang sama dengan mereka, dan orang-orang di daerah akan lebih menghargai kita ketika kita bisa menggunakan bahasa daerah mereka, seperti itu Pak. Tetapi ketika kita membawa tamu yang datang ke daerah tersebut, maka penyambung atau penjembatan di antara kedua orang tersebut adalah bahasa Indonesia gitu Pak. Selain itu, kosakata dalam bahasa Indonesia juga kan ada beberapa yang diambil dari bahasa daerah, ya kan Pak. Jadi saya merasa kedua bahasa ini dalam posisi yang tidak untuk diperdebatkan mana yang lebih utama atau lebih unggul di antara bahasa Indonesia tapi bahasa daerah. Tetapi bagaimana kedua bahasa ini dapat saling mengisi satu dengan yang lainnya, baik dari segi fungsi maupun segi pembendaharaan kata gitu Pak. Wow. Kalau begitu kan sekarang zamannya zaman milenial, gitu ya, zaman teknologi modern gitu ya. Iya Pak. Zaman ketika kita melihat perkembangan bahasa itu sudah sangat ramai lah orang-orang menggunakan bahasa-bahasa asing gitu kan penyelesaiannya. Ini bagaimana lah Dina melihat hal ini dari sisi kebahasaan itu ya? Kalau menurut saya sih sebenarnya nggak apa-apa ya Pak. Malah ini bisa menjadi kesempatan untuk anak muda untuk lebih banyak belajar bahasa yang baru gitu kan Pak. Selain itu fungsi dari masing-masing bahasa juga ada tempatnya masing-masing, ada porsinya masing-masing seperti itu Pak. Nah tetapi mungkin yang perlu ditekankan adalah karena saya melihat di anak muda ini ada stigma bahwa kalau jago bahasa asing tuh lebih keren, lebih oke gitu Pak. Ada stigma seperti itu gitu Pak. Kalau bahasa daerah kok kesannya seperti dari daerah, seperti dari desa gitu Pak. Padahal banyak juga konten kreator ya Pak. Sekarang kan lagi banyak tuh konten kreator kan Pak. Di berbagai platform seperti misalkan TikTok atau YouTube yang dengan bangga menggunakan bahasa daerah justru. Jadi saya rasa keberagaman bahasa dan juga cepatnya informasi yang kita dapatkan hari ini itu bisa jadi peluang belajar bagi generasi muda. Dan yang saya ingin tekankan sebenarnya akan lebih baik ketika sebagai orang Indonesia mahir berbahasa Indonesia, bisa berbahasa daerah, tetapi ketika harus berbahasa asing juga nggak kalah jago dari yang orang asing gitu Pak. Itu akan lebih luar biasa menurut saya. Nah tadi
bicara soal tentang bahasa daerah, bahasa Indonesia dan bahasa asing pula. Iya, Ya. iya Pak. Wah, ini bagaimana lah ini apa ya? Menggunakan dalam kebutuhan sehari-hari lah. Bagaimana memosisikan bahasa-bahasa ini gitu? Iya Pak. Kalau saya ya Pak Iya. memposisikannya, ketika saya akan lebih banyak untuk menggunakan bahasa Indonesia Pak di sosial media. Selain karena saya duta bahasa, saya juga pengen mengajak anak-anak muda yang lain. Nggak masalah kok kalau kita punya postingan itu, kita punya unggahan itu dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke. Justru mungkin akan membuat anak-anak Indonesia tuh lebih semangat gitu untuk mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selama ini kan ada juga kata-kata kayak kita orang Indonesia tapi bahasa Indonesia jelek gitu kan Pak. Ada juga kayak gitu kan Pak. Tapi kan belajar bahasa itu bukan hanya di bangku sekolah gitu. Jadi saya pengen teman-teman generasi muda jadi bisa lebih belajar tentang bahasa Indonesia sendiri gitu Pak. Nah, ketika pengen untuk membuat unggahan dalam bahasa asing, saya biasanya membuat terjemahan di bawahnya juga dalam bahasa Indonesia gitu Pak. Jadi ada kalanya ketika saya pengen menggunakan bahasa asing, saya tetap sertakan bahasa Indonesia di bawahnya. Dan menurut saya itu cara yang unik, dan cara yang gampang juga, tetapi jarang orang menggunakan cara tersebut gitu Pak. Bahasa asing tetap terpergunakan. Iya. Bahasa tapi Indonesia ada bahasa Indonesianya ada. Gitu Pak. Bila perlu pakai bahasa daerah aja lagi. Iya, ya kan? gitu Pak. Nah kemudian terpilih menjadi duta bahasa, Iya, gitu Pak. kan? Nah ini bagaimana pengalaman Dina lah dalam proses seleksi duta bahasa? Prosesnya panjang Pak. Panjang, Kemudian sangat seru sih sebenarnya Pak, karena saya selama ini mikirnya kalau duta itu yang dilihat cuman penampilannya aja. Tapi ternyata di duta bahasa penilaiannya jauh lebih banyak daripada itu, dan memang berfokus kepada kemampuan bahasa dan juga kemampuan wawasan gitu Pak. Jadi sangat seru, sangat direkomendasikan buat anak-anak muda gitu Pak. Apa pentingnya duta bahasa ini bagi anak-anak muda? Pentingnya duta bahasa bagi anak-anak muda karena sebelum saya terjun ke duta bahasa, saya tidak pernah tahu di Sumatera Utara sendiri itu bahasa daerahnya ada berapa, kemudian kondisi bahasa daerahnya seperti apa, kemudian ternyata ada yang namanya sastra daerah juga gitu kan Pak. Jadi saya banyak belajar tentang bahasa dan belajar lebih mencintai bahasa Indonesia. Gitu, Pak. Iya Pak. Latar belakang Dina waktu ikut seleksi duta bahasa itu dari orang bahasa? Bukan Pak, jadi saya menemukan di media sosial posternya. Media sosial? Iya Pak. Berarti kuliah bukan di jurusan bahasa Indonesia? Bukan juga Pak. Bukan jurusan bahasa gitu ya? Iya bukan Pak. Tapi apa? Saya farmasi. Farmasi. Iya, Wah, ini apoteker, farmasi Pak. ini menggunakan bahasa-bahasa asing. Bahasa-bahasa asing ya kan? Yang tidak boleh diterjemahkan gitu ya. Iya. Misalnya paracetamol ya, jenis obat-obat gitu ya. Iya Pak, benar. Kalau resep kami pasti pakai bahasa Latin. Bahasa Latin ya istilahnya ya. Iya Pak, karena itu bahasa yang dia nggak berubah. Iya. Ya dia apa istilahnya, bahasa mati ya Pak. Iya, Ya jadi dia nggak berubah gitu. Jadi sesama sejawat kesehatan kami pakai bahasa Latin. Cuman ketika berkomunikasi dengan pasien, tentunya kita harus pakai bahasa yang semudah mungkin untuk dimengerti oleh pasien. Jadi kita nggak bicara kayak kalau obat ini menyerang sel ini di dalam ini, enggak Pak, kita cuma bilang makannya sebelum makan, jangan sesudah makan karena perutnya kosong gitu Pak, bukan karena nanti lambungnya iritasi apa segala macam jadi ulcer gitu enggak. Jadi sebenarnya di situ sisi bahasanya sebenarnya Pak, walaupun saya bukan orang dengan latar belakang bahasa gitu Pak. Betul-betul sesuai dengan situasi ya. Iya benar Pak. Itulah bahasanya yang baik dan benar. Iya ya kan? Pak. Sesuai kaidah, sesuai dengan situasi gitu Iya ya. Pak. Jadi nggak pula nanti ini jadi iritasi nanti usus Jadi nggak minum obat pasiennya Pak kalau kayak kuliah gitu. ini. Dua SKS. Jadi nggak datang lagi besok-besok. Iya, nggak ngerti. Iya Pak. Iya. Nah, sampai ada image-nya, pernah nggak dengar image gini? Puskesmas, obatnya sama saja. Pusing, keseliu, masuk angin, paracetamol juga. Ya kan? Vitamin C juga gitu. Puskesmas sama saja. Pusing, keseliu, obatnya ini juga ya. Nah, itu sekedar image ya. Iya, Pak. Nah, selanjutnya kita beranjak kepada Pak Aziz ya, Bang Aziz ini
sebagai dosen muda kita yang berasal dari Universitas Sumatera Utara. Nah, Bang Aziz, bagaimana melihat apa ya namanya ya, peringatan Hari Sumpah Pemuda gitu ya, yang saban tahun itu dimeriahkan gitu ya. Tetapi sesungguhnya saya tengok cuman upacara gitu ya, tidak ada hal-hal lain gitu yang dilakukan gitu ya. Nah, bagaimana Bang Aziz melihat Sumpah Pemuda ini dari perspektif sejarah lah kita lihat. Silakan Bang. Saya kira begini, setiap tahun kita memperingati Hari Sumpah Pemuda ini, tetapi yang kita crop di situ ataupun yang kita frame adalah sumpahnya. Pemudanya tinggal. Waduh. Padahal kalau kita telusuri dari awal pembentukan Risalah Sumpah Pemuda itu, yang bermain adalah pemuda. Bahkan kalau kita lihat kisaran tahun, itu usia rata-rata mereka yang hadir di situ itu antara 17 sampai 20 tahun. Nah, sedangkan sekarang kita 17 sampai 20 tahun itu apa yang udah dibuat kan begitu. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Jadi jangan hanya sumpahnya saja yang kemudian kita bacakan setelah upacara selesai. Tapi apa esensi dan nilai yang ditunjukkan dari kegiatan tersebut. Nah, kita lihat Muhammad Yamin, kemudian ada Syahrir. Itu usianya 17, 18, 19. Bahkan ada yang 20 paling tua. Nah, itu sebabnya kemudian ketika Kongres Pemuda kedua, Bung Karno dan Bung Hatta tidak hadir di situ. Karena usianya sudah 26, 27. Dan masing-masing sibuk sambil memantau jalannya Kongres kedua tersebut. Nah, di awal misalnya pada saat Kongres pertama di sekitar bulan Mei dan Agustus, Persatuan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia itu kemudian menginisiasi kegiatan ini, dan ternyata segala biaya yang dikeluarkan itu ditanggung masing-masing. Jadi tidak ada yang menanggung, artinya tidak ada donatur di situ. Jadi memang murni itu adalah pergerakan mereka, tergerak dari hati dan untuk membuat demi Indonesia ke depan. Nah, artinya pemuda ketika itu meskipun dia kondisional, dia sudah berpikir melampaui usianya. Nah, ini yang perlu kita contoh sekarang, termasuk saya misalnya yang usianya juga masih muda. Kita perlu out of the box untuk berpikir bagaimana Indonesia ini ke depan. Sama seperti apa yang sudah dilakukan Muhammad Yamin dan kawan-kawan pada saat itu. Nah, sehingga kita dapat merencanakan secara matang, kemudian sambil menjalankan dan menitipkan kepada para pemuda selanjutnya. Nah, tidak sekarang ini kan kita cukup meskipun ada beberapa pemuda seperti Mbak ini yang kemudian memiliki prestasi kan begitu, tetapi pemuda-pemuda yang lain, teman-teman kita itu menganggap bahwa kegiatan ini hanya sekedar seremoni. Nah, di masa 28 Oktober 1928 itu adalah perkumpulan-perkumpulan pemuda, mulai dari Yong Yava, Yong Celebes, Yong Sumatran Bons, Yong Bataks, dan sebagainya. Itu di masa Kongres kedua mereka berpindah-pindah. Selain biaya yang dikeluarkan, taruhan nyawa juga. Iya, betul. Karena apa? Kenapa mereka melakukan perpindahan misalnya? Karena mereka khawatir akan tercium oleh Belanda pergerakan ini. Sehingga kegiatan tersebut atau kongres itu dilakukan di 3 tempat. 3 tempat ya? Ya, di 3 tempat. Oke. Nah, mulai dari gereja Katolik, kemudian ada bioskop, dan satu lagi kalau di dalam literatur itu disebutkan rumah kos-kosan. Rumah kos-kosan. Ya, rumah kos-kosan. Semuanya di Jakarta nih ya? Semua di Jakarta. Yang kongres kedua ya? Iya. Jadi mereka yang berasal dari wilayah itu kemudian datang secara sukarela, mengeluarkan biaya dan mempertaruhkan nyawa mereka di situ. Ini yang perlu kita garis bawahi sebenarnya. Iya.
Nah, kita sebagai pemuda di masa ini itu patut untuk mencontoh itu. Jadi saya kira ungkapan bahwa jangan pertanyakan apa yang sudah diberikan negara kepada kita, tapi tanyakan diri kita, apa yang udah kita berikan pada negara. Itu memang menarik sekali dan betul. Sangat realitas sekali dengan sekarang. Saya kira begitu, Pak. Nah, ini ada sesuatu yang mungkin apakah sudah pernah dibahas ya atau belum ya? Tahun-tahun itu kan masih di bawah kekuasaan Belanda. Ya. Begitu ya. Jadi kira-kira ide siapalah ini? Deklarasi pertemuan para pemuda ya sejak tahun 1926 itu. Apakah murni dari pemuda Indonesia atau mungkin ada campur tangan asing gitu? Oke. Nah, di saat pertemuan pertama ya, itu murni memang para pemuda, terutama dari golongan pelajar pada saat itu, yang kemudian mengajak perkumpulan-perkumpulan lain. Jadi istilahnya seperti Jong Java, Jong Slebes, Jong Sumatera dan Bon itu seperti organisasi kedaerahan. Organisasi kedaerahan yang pada saat itu mereka berada di Jakarta. Itu mahasiswa semua itu? Iya, mereka mahasiswa. Berkuliah di Jakarta. Yang berkuliah di Jakarta, begitu. Jadi itulah yang kemudian menjadi kesempatan seolah bahwa berkumpulnya mereka sudah mewakili antara Sabang hingga Merauke. Tapi meskipun demikian, ya, perkumpulan-perkumpulan ini memang secara tidak langsung mewakili itu. Dan apa yang mereka suarakan, apa yang mereka pikirkan dan mereka tuangkan pada saat kongres itu murni keinginan ya, masyarakat di masing-masing wilayah yang mereka istilahnya itu yang mereka wakili ya, untuk melanjutkan kegiatan itu. Gitu. Nah, memang pada masa itu ya di tahun 26, 28 kita kira ini masih masa-masa yang sulit kan begitu. Sehingga kalau misalnya kita lihat apakah ini memang tidak ada campur tangan asing yang kemudian mendorong. Saya kira di dalam beberapa literatur itu tidak ada anggapan ya bahwa itu didorong oleh asing. Tapi itu memang murni dari pemuda-pemuda kita yang kemudian menginginkan agar kita itu bersatu sehingga pergerakan dan perjuangan itu dapat lebih kuat karena kita lebih solid. Iya. Gitu. Nah, soalnya pada saat itu kan Indonesia kan belum ada ya? Belum ada di situ. Yang ada kan baru Hindia Belanda. Betul. Ya kan? Betul. Kan begitu berani ya mengungkapkan Indonesia ini. Dan tadi Bang Ajis bilang ya, pemuda-pemuda kita harus berpindah-pindah tempat supaya tidak dilacak intel Belanda iya, betul. gitu ya. Nah, berarti kan kata Indonesia ketika itu Bang Ajis, kalau dilihat dari riwayat sejarah, istilah Indonesia bagi pemerintah Belanda itu masih asing atau bagaimana itu ketika itu? Nah, ketika itu kata Indonesia sudah banyak digunakan ya, terutama dari organisasi-organisasi dan partai. Misalnya kayak organisasi yang dipimpin oleh Hatta di Belanda, ini Perhimpunan Indonesia, kemudian ada Bung Karno yang mendirikan PNI, kemudian ada partai yang kemudian nanti dilarang kan begitu, itu juga menggunakan kata Indonesia. Iya. Padahal belum Indonesianya belum ada kan begitu. Indonesianya sendiri belum ada. Nah, tetapi sebelum Kongres Pemuda yang kedua dilakukan, kata Indonesia ini udah muncul. Sudah ada ya? Sudah ada, begitu. Sehingga mereka-mereka yang tidak terlibat pada saat Kongres Pemuda kedua yang melahirkan Sumpah Pemuda, ini bukan berarti tidak terlibat secara tidak langsung. Jadi mereka juga memantau seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan yang lain itu memantau. Bung Hatta dari Belanda mengirimkan koran-koran yang mereka cetak dan itu diselundupkan, jadi dibawa digunting-gunting, kemudian dimasukkan ke dalam
koran ataupun majalah yang tidak dilarang masuk di Belanda, di Hindia Belanda pada saat itu. Itulah usaha-usaha mereka yang kemudian semakin membuat harmonisasi di antara kegiatan di 28 Oktober 1928 itu. Sehingga terjadi integrasi ya antara 28 Oktober 1928 dengan apa yang sudah dikerjakan oleh para pemuda-pemuda lain. Yang sebenarnya tujuannya satu, yakni masyarakat ataupun seluruh rakyat Indonesia itu bergabung. Ya tidak ada lagi yang saya dari sini, saya dari sini, saya dari sini, tapi kita satu Indonesia. Dan memang di sini uniknya bahwasanya para pelaku sejarah di Sumpah Pemuda ini, di Kongres Pemuda ini, rata-rata bukan berasal dari partai politik ya. Iya, Bukan dari, tapi mereka malah berlatar belakang kesukuan ya, malah membawa organisasi kesukuan ya. Betul. Bukan dari PNI, bukan. Misalnya, ya kan, Indonesia Muda misalnya, atau kan banyak partai ya sejak tahun 1908 ada 1911 itu ada syariat Islam gitu kan. Nah, banyak partai ketika itu, tapi mereka tidak membawa nama partai. Tidak, gitu. Mereka tidak membawa nama partai meskipun pada saat itu tercatat ada beberapa partai yang sudah muncul. Ya? Nah, mereka malah kemudian terjun ke dunia partai itu setelah melaksanakan itu ya, tapi jauh ya. Hampir Indonesia merdeka baru mereka mulai terjun, tetapi hanya beberapa. Cuman pada saat peristiwa Kongres Pemuda kedua, ini kemudian mereka membawa masing-masing latar belakang kedaerahannya. Itu menunjukkan bahwa mereka mewakili daerahnya masing-masing dan memikul pemikiran dan keinginan dari masyarakat di daerah tersebut. Sehingga mereka kemudian melepaskan atribut-atribut ideologisnya yang pada saat itu memang sudah banyak ideologis politik yang muncul. Tapi mereka tanggalkan itu semua dan mereka lebih memilih identitas kedaerahan untuk kemudian menyatukan daerah-daerah ini semua secara simbolis dan dituangkan ke dalam Sumpah Pemuda tersebut yang juga sebenarnya merupakan bagian-bagian dari risalah pidato yang disampaikan oleh beberapa tokoh dan itu merupakan diambil dari beberapa topik pidato, ya, mulai dari Sugondo waktu itu sebagai ketua, kemudian ada Muhammad Yamin yang kemudian melanjutkan di saat hari pertama, kemudian di hari kedua itu saya kira Mangun Sakoro juga terlibat di situ yang berbicara tentang pendidikan, dan di hari ketiga itu ceritanya kepanduan. Nah, itulah yang kemudian digabungkan oleh Muhammad Yamin menjadi satu risalah dan di dalamnya itu terdapat 3 kata yang sakral. Lalu kemudian setelah peristiwa Sumpah Pemuda itu, Bung Karno yang kemudian sudah berusia 27 tahun itu kemudian terlibat dalam lagu Satu Nusa Satu Bangsa dan Satu Bahasa Kita. Itulah kesinambungan peristiwa 28 Oktober 1928 itu. Memang tidak bisa dipisahkan. Wah, ini dia. Nah, kan ada tokoh penting di situ dari Sumpah Pemuda itu yang berasal dari Sumatera Utara. Wah, ini siapa saja nih orang ini, perlu pemirsa tahu tokoh-tokoh Sumatera Utara yang ternyata menjadi God founding father gitu ya, ternyata menjadi bapak pendiri bangsa. Silakan diceritakan. Nah, jadi di situ ada 2 perwakilan ya dari Yong Bataks, kemudian ada dari Yong Sumatra Nenbon. Di situ ada Muhammad Yamin dari Yong Sumatra Nenbon dan kemudian ada, kalau saya tidak salah, ada Syahrir di situ di Yong Bataks ya. Yong Bataksbon. Yong Bataksbon. Sanusi Pane itu. Sanusi Pane juga ada, tetapi di peristiwa itu ya, di peristiwa itu namanya tidak mencuat karena memang setiap organisasi
itu hanya diwakili oleh satu orang untuk duduk dan mengisi susunan kepanitiaan Kongres Pemuda kedua itu. Jadi memang perwakilannya hanya satu. Satu ya? Satu saja gitu. Nah, memang ada ya anggota yang ikut pada saat itu ya, tetapi mereka terlibat namun hanya sebagai anggota ya dalam pelaksanaan itu. Sehingga beberapa nama seperti Sanusi Pane tadi tidak mencuat langsung ke permukaan, padahal dia juga memiliki ya andil dalam kegiatan tersebut. Iya. Dalam bahkan untuk merumuskan ya. Ya. Butir ketiga itu ya. Butir ketiga dalam Sumpah Pemuda mengalami perdebatan dengan Muhammad Yamin kan ya begitu. Antara penggunaan kata Melayu ya. Melayu dan bahasa Indonesia. Betul. Gitu kan? Betul. Nah, Sanusi Pane ini yang menonjol selain Pak Tabrani ya. Betul, dengan Pak Muhammad Tabrani, ya. betul. Nah, mereka ini yang berkompetisi ya. Nah, tapi Pak, disitulah kelebihan pemuda kita di tahun tersebut, di mana di usia 17 hingga 20 tahun itu mampu bertempur dengan pikiran. Iya, betul. Jadi bukan dengan otot dan kekerasan. Itu kelebihan yang kita miliki pada saat itu. Nah, apalagi yang perlu kita contoh pada peristiwa itu adalah mereka dalam proses perdebatan yang begitu sengit, begitu rumit, dan begitu panjang, tidak pernah sedikit pun mereka menyentuh urusan pribadi orang lain. Jadi tidak menyerang pribadi, tapi hanya menyerang pikiran, dan itu kemudian ada timpalan-timpalan yang terus berlanjut. Nah, ini yang menarik, gitu. Dan sangat jarang sekali kita temukan di era sekarang. Nah, itu dia. Keberanian untuk adu argumen dengan data dan pikiran yang tajam. Ini mungkin kan Bang Ajis, karena para pencetus Sumpah Pemuda ini semuanya selain seorang tokoh pergerakan, ternyata mereka itu sastrawan. Mungkin karena pendekatan kebudayaan ya. Bagaimana Mr. Muhammad Yamin sebagai seorang penyair gitu ya. Dengan sajaknya Tanah Air gitu ya, tahun 1920 ya. Sebelum deklarasi Pemuda itu ya. Kemudian puisi-puisi Sanusi Pane ya, dengan beberapa puisi Puspa Megah atau apa begitu ya. Kemudian ya beberapa sastrawan yang lain, misalnya Sultan Tariq Ali Sabana juga ketika itu ya. Kemudian selain itu juga ada tidak kita lupakan tokoh jurnalis ya, seperti Jamaluddin Adinegoro. Ya, Adinegoro juga ada waktu itu. Iya kan? Yang turut merumuskan juga ya, karena dia sebagai praktisi bahasa juga, sebagai jurnalis, bagaimana dia mengetik, mana yang kita gunakan ya? Melayu atau Indonesia? Tangannya tetap gini tuh ya. Mereka lagi berdebat, tangannya begini nih. Sementara Yamin dengan pulpennya, dengan pena coret. Nah, nanti Sanusi Pane dengan coret juga. Tabrani juga seorang jurnalis ya dari Madura. Jadi betul-betul jurnalis, wartawan, dan mereka ini tokoh pergerakan. Sementara politisinya seperti Insinyur Soekarno mungkin dan kawan-kawan ya itu bergerak dalam diplomasi yang lain ya. Selain juga Pak Sudirman tetap memegang senjata. Jadi macam mana Belanda itu menghadapi tiga tokoh gerakan, angkat senjata ada, diplomasi politik ada, diplomasi kebudayaan dari sektor kebahasaan dan dari Sumpah Pemuda ini ya, mereka harus menghadapi tiga lini ini ya. Wah ini. Dan alhamdulillah kita diberi anugerah oleh Yang Maha Kuasa pada tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi. Lahirlah Indonesia. Melalui Undang-Undang Dasar gitu ya. Secara hukum ketatanegaraan dari embrio Sumpah Pemuda. Sebelum Sumpah Pemuda sebetulnya ada lagi 1908 ya. 1908. Nah, itu bagaimana pergerakan nasional. Wah, ini menarik sekali. Nah, kita kembali ke Dina gitu ya. Nah, Dina tadi setelah kita mendengarlah riwayat
perjalanan Sumpah Pemuda inilah begitu Dina ya. Ternyata kan ketika itu pemuda kita itu begitu gigih, begitu berani mereka ya. Tidak lihat situasi kita itu sedang dalam cengkraman penguasa Belanda gitu, tapi mereka bisa unjuk taring gitu ya, bagaimana mereka mengimpikan sebuah negeri yang namanya adalah Indonesia. Bahkan bisa jadi di antara mereka itu tidak terlibat atau tidak dilibatkan dalam proses pengembangan bentuk pendirian Indonesia berikutnya, 1945 gitu kan. Bisa jadi mereka tidak diberi sesuatu gitu ya. Artinya mereka kan tanpa pamrih gitu ya. Nah, bagaimana pesan-pesan ini bagi Dina lah, pesan yang tersirat dari prosesi Sumpah Pemuda itu sebagai Dina sebagai anak muda, sebagai generasi muda itu melihatnya. Jadi setelah mendengar sejarahnya juga ya Pak, saya jadi tersadar gitu bahwa benar seperti yang dibilang sama Pak Aziz bahwa pergerakan pemuda sekarang itu jarang yang rasanya senetral ketika 1928 tapi tajam, langsung kena gitu. Dan peperangan atau perdebatan yang terjadi pada saat itu, saya setuju sekali kalau dibilang itu adalah perdebatan pikiran yang tidak menyerang personal. Itu sesuatu yang bagi saya mungkin sudah jarang di zaman sekarang. Zaman sekarang rasa-rasanya ketika kita melihat orang berdebat, terutama di media sosial, maka ketika dia mengatakan A, orang lain akan merespon, dia merespon begini karena dia orangnya begini. Langsung menyerang ke personalnya. Dan penyerangan itu juga tidak didasarkan dengan teori-teori atau data-data konkret yang lain gitu. Jadi cuma sekadar perasaan dan cuma sekadar apa yang dilihat di sosial media gitu Pak. Jadi menurut saya pemuda sekarang dari sisi esensi cara berpikir kritisnya itu masih sangat kurang dibandingkan yang dulu. Masih banyak sekali PR kalau kita mengharapkan akan ada pergerakan yang sama kuatnya dengan yang terjadi di 1928 dan tahun-tahun setelahnya gitu Pak. Nah, sebetulnya ini mirip nih ya, para deklarator Sumpah Pemuda itu sebetulnya nyaris mirip dengan Dina dan kawan-kawan dari Duta Bahasa. Iya. Karena di Duta Bahasa ini kan latar belakangnya kan tidak hanya orang bahasa, tapi ada orang-orang eksakta, ya kan? Nah, bisa jadi bahkan mungkin anak-anak muda yang sudah bekerja, apakah sebagai jurnalis, sebagai seniman, sebagai sastrawan, gitu ya. Iya, Pak. Mungkin yang diperlukan sekarang adalah wadah untuk pemuda-pemuda ini berkumpul seperti pada waktu 1928. Dengan berbagai macam latar belakang, dengan berbagai macam profesi, mungkin membutuhkan wadah untuk berkumpul, wadah yang netral, tapi di situ kita bisa menuangkan pemikiran kita sekritis mungkin, setajam mungkin, tapi tetap netral gitu Pak. Mungkin itu yang dibutuhkan sekarang. Bayangkanlah, deklarator Sumpah Pemuda itu adalah Dina dan kawan-kawan, adalah para duta bahasa yang datang dari berbagai macam latar belakang di Indonesia. Tidak ada orang-orang politik, orang-orang partai politik gitu kan, itu murni dari gerakan budaya, ya kan, duta bahasa dari gerakan budaya gitu. Nah, sampai sekarang kira-kira bagaimana hubungan antar duta bahasa se-Indonesia itu? Kalau hubungan antar duta bahasa se-Indonesia sebenarnya baik-baik saja Pak, tetapi memang tidak banyak momen-momen di mana yuk kita duduk, kita diskusi ini yuk. Nah itu yang nggak ada. Itu yang belum ada ya? Yang adanya bisa melahirkan pemikiran. Iya baru, benar Pak. Yang adanya tuh mohon maaf lahir batin, selamat lebaran gitu Pak. Kabarnya gimana nih teman-teman semua gitu. Atau ada yang nikah ngirim undangan gitu aja Pak. Tapi sejauh saya sejak bergabung di Duta Bahasa Nasional belum ada momen ketika teman-teman kita bisa nggak melalui daring kita diskusi tentang ini nih, mau ada kongres bahasa, gimana kalau kita bahas ini? Itu belum ada pencetusnya. Mungkin ini juga kayak pecutan buat saya juga ya. Saya bisa aja jadi orang yang yuk kita diskusi yuk gitu. Tapi saya belum mendapat panggilan untuk kesana, jadi ini bisa jadi pecutan juga ya Pak. Jadi kan mungkin ada organisasi ya, namanya apa gitu ya kan. Pak. Ini juga sebetulnya masukan bagi teman-teman yang ada di lembaga yang menciptakan duta bahasa ini gitu ya, yaitu Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa beserta jajarannya, Balai Bahasa dan Kantor Bahasa. Ini sebetulnya PR ini, bagaimana menjadikan duta bahasa ini betul-betul mereka bukan sekadar menjadi objek ya, tapi juga harus sebagai subjek ya, bagaimana pemikiran-pemikiran ke depan ya di bidang untuk menciptakan Indonesia yang memiliki tantangan yang sangat luas gitu ya. Tidak hanya tentang segi kebahasaan ya, tapi juga dari sisi kenasionalisan begitu ya, tentang Indonesia Raya ini. Iya, Pak. Nah, ini perlu diberi ruang dan sebetulnya tadi bisa kalau selama ini kan Sumpah Pemuda itu diperingati oleh organisasi kepemudaan. Iya, Pak. Dengan organisasi namanya apa? KNPI, ya, Komite Nasional Pemuda Indonesia, ya kan? Nah, KNPI ini berasal dari organisasi kemasyarakatan pemuda dari OKP. Nah, OKP ini kan di bawah merek-merek ya, ada bawah ormas, ada di bawah partai politik gitu kan, berafiliasi gitu kan. Nah, sementara nanti duta bahasa juga perlu juga buat pergerakan nasional juga. Iya, Pak. Pertemuan secara temporal Sumatera Utara secara nasional untuk memberi masukan kepada negara. Kalau dulu pemuda-pemuda Indonesia di bawah cengkraman penguasa Belanda, sekarang pemuda-pemuda Indonesia melalui duta bahasa di bawah apakah di bawah cengkraman, apakah merasa tercengkram oleh penguasa atau bagaimana? Ya kan perlu juga pemuda Indonesia meluruskan pemikiran-pemikiran para penguasa mungkin ya, bagaimana. Jadi tidak hanya kita pokoknya menjadi jembatan begitu ya, duta bahasa menjadi jembatan begitu ya. Nah, baik. Nah, Bang Ajis, bagaimana kita melihat Sumpah Pemuda yang hari ini gitu. Tadi kita bicara tentang masa lalu. Nah, so kita ya mungkin yang hari ini dan ke depan sebetulnya apa yang perlu dilakukan gitu. Oke. Saya kira apa yang perlu kita lakukan hari ini dan kemudian yang harus kita lakukan ke depan itu adalah memberikan kesempatan ya kepada pemuda-pemuda. Tetapi memang pemuda-pemuda ini juga tidak boleh dilepas begitu saja gitu. Kalau kita lihat misalnya di 28 Oktober tadi masih banyak ya abangan-abangan mereka ataupun orang-orang yang usianya di atas mereka itu tetap membackup mereka sehingga ketika ada pemikiran-pemikiran ataupun tindakan-tindakan yang dianggap keliru dan di luar dari koridor itu dapat di-counter secara langsung oleh orang-orang yang sebenarnya usianya lebih tua dari itu. Nah, kemudian wadah tadi betul saya kira apa yang disampaikan oleh kakak ini ya. Jadi harus diberikan wadah yang sebenarnya tidak boleh terkontaminasi dengan apapun. Ya, apakah itu ideologi politik, partai politik dan sebagainya. Kira itu adalah murni ya pemuda untuk berkumpul, kemudian berkreasi dan menuangkan pikirannya demi memajukan. Saya kira tidak langsung Indonesia ya, karena bukan saya pesimis tidak, tapi lebih baik kita melihat dulu daerah kita ya. Saya kira itu lebih baik. Karena di tahun 28 itu kan kondisional kan begitu. Nah, jadi untuk sekarang ini mereka berkumpul menuangkan dan mencurahkan pikirannya untuk kemaslahatan dan kemajuan daerah tempat tinggalnya sendiri. Ya paling tidak lingkungannya lah. Itu saja dulu bergerak sudah beres dilakukan dan sudah berhasil memberikan dampak yang sangat luas bagi masyarakat di lingkungan itu, baru bisa naik ke tingkat selanjutnya. Dan begitu juga seharusnya. Dan saya kira untuk hal tersebut ya, tidak bisa kita bermimpi langsung untuk mengubah suatu hal yang besar, kemudian suatu hal yang kecil ini kita lupakan gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi batu sandungan buat kita, yang kemudian membuat mimpi besar itu hancur.
Nah, sehingga baiknya kita bangun dulu pondasinya dan kemudian kita kuatkan pondasi-pondasi tersebut sehingga mengikat. Lalu kemudian kita bangunlah bagian-bagian selanjutnya sehingga dia menjadi satu hal yang lebih besar. Dan ini kemudian yang bisa kita lakukan saat ini dan untuk ke depan ya, saya kira dan saya harap bahwa kita pemuda Indonesia ya untuk tetap peduli baik itu untuk lingkungan, daerah maupun negara kita ya. Demi memajukan Indonesia yang lebih baik saya kira untuk di tahun-tahun yang akan mendatang. Dan kemudian ya kita sebagai pemuda itu harus berani untuk berpikir, untuk berani berbuat dan berani juga bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Dan juga jangan kemudian kita mengharapkan sesuatu dari apa yang kita buat itu. Jadi cobalah kita untuk peka terhadap sekitar dan meskipun kita sudah mendapatkan apa yang kita tuju, tapi kan itu hanya sebatas diri kita. Misalnya tadi kakak ini yang kemudian ya hanya sekedar say hello dan sebagainya setelah selesai dari duta bahasa udah selesai dan mendapatkan tempat yang layak di situ. Tapi kan tidak ada pergerakan setelah itu. Padahal misalnya bisa kita buat kongres bahasa apa kan begitu yang menjadi tindak lanjut untuk itu. Nah, saya kira tidak hanya untuk mereka-mereka yang kita sebut di tempat-tempat yang istimewa, tetapi untuk masyarakat ataupun pemuda yang ada di Indonesia, saya kira sudah bisa melakukan itu. Ayolah bergerak, ya. Jangan kemudian kita terpaku pada dunia maya, kemudian hayalan-hayalan kita ataupun tempat tidur yang saya kira memang magnetnya luar biasa kan begitu. Nah, tetapi ayo kita keluar, ayo kita bergerak dan ayo kita berbuat untuk Indonesia yang lebih baik. Wah, ini obrolan kita yang sangat menarik ini pemirsa kali ini ya. Wah, tema kita, tema tentang Sumpah Pemuda. Ini dari perspektif sejarah dan dari perspektif generasi muda. Ya, dalam hal ini adalah duta bahasa. Banyak pekerjaan rumah sebetulnya yang perlu dilakukan. Bagaimana bisa menggerakkan potensi pemuda di Indonesia, tidak hanya dari sektor politik, tapi juga dari sektor-sektor kebudayaan. Dan dalam hal ini mungkin bagaimana kita bisa memberdayakan potensi-potensi anak muda kita. Di antaranya adalah duta bahasa. Nah, duta bahasa ini sudah ada dan sudah dilahirkan. Bagaimana pemerintahan provinsi di daerah masing-masing di Indonesia begitu bisa memberdayakan potensi duta-duta bahasa, bisa menggerakkan duta-duta bahasa ini untuk melakukan aktivitas kebahasaan. Karena selama ini mungkin masih dilakukan secara parsial ya oleh Balai Bahasa dan Kantor Bahasa begitu. Kita tahu bahwasanya Balai Bahasa dan Kantor Bahasa ini merupakan unit pelaksana teknis dari Badan Pengembangan dan Pendidikan Bahasa. Jadi mereka ini strukturnya di Jakarta. Nah, bagaimana peran elan vital pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan pemerintah provinsi Sumatera Utara juga bagaimana ikut gitu ya, ikut memberdayakan duta-duta bahasa ini menjadi corong-corong pemuda, menjadi corong-corong pemuda dari sektor kebudayaan. Jadi mumpung di setiap daerah itu ada duta-duta bahasa. Jadi ini bisa diberdayakan oleh masing-masing daerah, gitu. Bagaimana gerakan-gerakan secara nasional bisa mereka lakukan, begitu. Barangkali sampai di sini pertemuan kita, bincang-bincang kita tentang budaya. Kali ini kita bicara tentang Sumpah Pemuda. Mungkin sebelum saya menutup acara, Dina dan Bang Aziz bisa melakukan closing statement. Nah, ini sementara ini
bahasa Inggris lah kita pakai dulu. Melakukan closing statement. Bahasa Inggrisnya apa nanti itu? Nah, silakan Dina. Ya. Baik buat teman-teman generasi muda di luar sana, harapannya setelah diskusi ini, setelah menonton diskusi ini, teman-teman jadi tergerak untuk melakukan perubahan dari lingkungan terkecil saja tidak masalah. Yang penting perubahan itu dilakukan secara terus-menerus dan dilakukan dengan organisasi yang baik, terorganisir dengan baik. Kemudian saya juga berharap generasi muda ke depannya bisa bersikap lebih kritis dalam menghadapi apapun yang terjadi, baik di dunia nyata maupun di sosial media, dan dapat menuangkan buah pikirannya dalam tulisan yang baik dan benar. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, Bang Ajis, silakan. Nah, buat kita para pemuda yang ada di Indonesia, ayo kita keluar dari zona nyaman kita, kemudian kita bergerak, kita berbuat, meskipun belum ada yang bisa kita ajak, tetapi ingat, sendiri bukan tentu salah, dan yang banyak jumlahnya belum tentu benar. Jadi tetap konsisten dalam melakukan sesuatu, sehingga meskipun bukan kita yang nanti menikmati, tetapi pemuda-pemuda selanjutnya nantinya kita harapkan juga bisa menikmati hasil jeripaya kita tersebut. Tetap semangat. Semangat. Semangat pemuda Indonesia. Wah, ini ada nggak salam khusus pemuda Indonesia ya? Wah, itu salam Pancasila ada. Ada, ya kan? Salam Pancasila. Kemudian ada salam merdeka. Rupanya kalau kita selamanya merdeka gini, rupanya kata begini Bang, sejarahnya ya 5 tetap di atas gini. Waktu Bung Karno merdeka, merdeka. Waduh, luar biasa. Nah, berarti salam pemuda bagaimana? Salam Pancasila di sini. Gini ya, gini. Nah, salam Pancasila. Nanti salam museum di sini. Museum dari hati, semua dari hati semua. Ya, kalau pemuda bagaimana kan perlu juga itu, ya kan? Nah, perlu kita tanya-tanya nanti kepada tokoh-tokoh pemuda. Kadang-kadang tokoh pemuda ini Bang Ajis udah 70 tahun sih tokoh pemuda. Tapi kalau misalnya belum ada tadi Pak, salam pemuda tadi, itu bisa jadi satu hal yang menarik yang kemudian harus diadakan kan begitu. Harus itu PR gitu. Iya. Nah, ini harus ada juga Kongres Pemuda ini. Berarti Kongres Pemuda nih cuma Kongres Pemuda Indonesia kedua nih. Belum ada ketiga ya. Dan harus ada berarti itu. Harus tetap ada. Iya. Kongres Bahasa Indonesia ada. Iya. Ya kan? Nah, kemarin Kongres Bahasa Indonesia yang ke-12. Iya, Pak. Ya, yang sekarang ini ya, yang baru terjadi tahun ini ya. Tanggal 25, 26, 27 ya, tadi malam ditutup. Begitu ini Kongres Bahasa terus. Ya kan? Kongres Bahasa Indonesia itu lahir dari Kongres Pemuda. Gitu kan? Nah, Kongres Pemudanya keberapa ya kan? Ketiga ini sebetulnya perlu ini. Perlu. Ada Kongres Bahasa, ada Kongres Kebudayaan, ada Kongres Bahasa, Kongres Pemuda ini perlu. Ya Bang Ajis ya? Betul Pak. Ini perlu kita semangatin ini. Ini mungkin rekomendasi dari Ya betul. rekomendasi. Saya kira betul itu. Edisi kali ini untuk bagi penyelenggara Republik Indonesia atau bagi para pemuda Indonesia, kalaupun tidak dari penguasa, dari pemerintah juga dari tokoh-tokoh pemuda melahirkan Kongres Pemuda gitu. Barangkali sampai di sini pemirsa kita membahas tentang peringatan Hari Sumpah Pemuda yang keberapa ini ya? Ke-95. Ke-95 ya. Hari Sumpah Pemuda ke-95 atau hari ke-95 Sumpah Pemuda? Ya tuh. Dari sisi bahasa ya saya kira ya. Dari sisi bahasa. Peringatan ke-95 Hari Sumpah Pemuda. Gitu ya. Hari Sumpah Pemudanya yang diperingati. Iya. Kalau hari ke-95 nanti ada menghitung hari ya Pak? Ya, macam ada kematian gitu ya. Hari ke-95 tahun ya. Iya. Jadi peringatan ke-95 Hari Sumpah Pemuda pada tahun ini. Wah, luar biasa. Semoga perbincangan kami ini bisa mendapatkan hikmahnya bagi pemirsa dimanapun Anda berada. Kerabat kerja, pemimpin umum Bapak Muhammad Hasbi Al-Fauds Lubis
Penanggung jawab Bapak Jalaluddin, pemimpin redaksi Bapak Ngatirin, teknisi Jaim Jaki Sanjaya, dan Rizky. Saya sendiri selaku pembawa acara, Suyadi, mengucapkan terima kasih kepada Dina dan kepada Bang Ajis pada hari ini. Juga terima kasih kepada pemirsa yang terus menyimak acara kami. Salam seni budaya Indonesia. Horas, menjua-jua, enjua-jua, aho, yaho, buon sana, salam paba, matur nuwun. Salam pemuda Indonesia. Wah, kita buat apa gini jadinya? Salam pemuda Indonesia. Jati juga deh ya. Jati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.